Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5, kelas 4D akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait marketing dari film Jumbo untuk memenuhi evaluasi tengah semester mata kuliah Marketing Communication yang diajar oleh Bapak Ari Wibowo Irawan, SPMM. Kelompok kami beranggotakan 4 orang yang terdiri dari saya sendiri, Agus Numandari, selalu ada Ahmad Aurelio, Muhammad Akbar, dan Furqon Mubarok. Untuk saya akan menjelaskan fase pertama, yaitu segmen audiens utama, di mana tim marketing film Jumbo mengidentifikasi audiens utama melalui riset pasar, yaitu analisis tren film keluarga dan animasi, serta survei preferensi penonton muda dan benchmarking kompetitor. Selanjutnya, ada pesan komunikasi. Pesan komunikasi film Jumbo berfokus pada nilai persahabatan, keberanian, dan keluarga. Pesan ini disampaikan lewat cerita emosional, lagu nostalgia kumpul bocah, serta promosi yang menonjolkan hasil karya lokal. Selanjutnya, yaitu ada target audiens. Target audiens dari film Jumbo ini diidentifikasi berdasarkan karakter cerita dan timing rilisnya. Fokus utamanya adalah anak-anak dan keluarga yang mencari tontonan bermakna saat liburan, tetapi juga menarik dewasa muda yang menyukai animasi berkualitas tinggi dan tema inspiratif. Nah, selanjutnya itu ada karakteristik psikografis dan demografis. Untuk demografis tersendiri, film Jumbo ini memiliki target anak-anak usia hingga 5-12 tahun, orang tua dengan rentan usia 30 hingga 45 tahun, lalu dewasa muda dengan usia 18-25 tahun. Psikografisnya yaitu menyukai cerita inspiratif tentang persahabatan dan keluarga, penonton yang peduli pada karya lokal, serta senang berbagi pengalaman lewat media sosial. Selanjutnya, posisi film Jumbo di pasar. Film Jumbo menempati posisi yang sangat kuat di pasar, terlihat dari keberhasilan dalam meraih jumlah penonton yang luar biasa. Tercatat bahwa film Jumbo meraih 5.472.439 juta penonton dalam penayangan 20 hari. Keberhasilan Jumbo ini juga menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki minat yang kuat terhadap karya animasi lokal. Selanjutnya, positioning utama dari film Jumbo ini adalah kisah petualangan menyentuh hati tentang keberanian, persahabatan, dan keluarga. Fokus pada nilai emosional untuk membedakan dari film animasi lain yang lebih mengandalkan aksi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Acil. Baik, saya akan melanjutkan USP atau Unique Selling Point. Yang pertama adalah Key atau Quality. Jumbo menawarkan kualitas animasi standar internasional dengan visual yang disebut setara dengan Pixar, padahal diproduksi oleh kreator lokal Indonesia. Hal ini menjadi daya tarik besar membuktikan bahwa karya lokal juga bisa sekelas dunia. Yang kedua adalah CSE atau Service Excellence. Dalam pelayanan ke penonton, Jumbo aktif berinteraksi lewat media sosial, membagikan behind the scene, fun fact, dan konten seru. Ini membangun engagement dan membuat penonton merasa dihargai. Selanjutnya ada price. Tiket nonton Jumbo tidak dibedakan dari harga film-film lain di bioskop, membuat aksesibilitas lebih mudah untuk keluarga dan anak-anak saat musim di liburan Lebaran. Yang terakhir adalah speed. Jumbo memanfaatkan momentum cepat di media sosial dengan UGC atau User Generated Content dari fans seperti meme, fan art, dan konten viral. Ini membuat awareness film meningkat cepat setelah rilis, mempercepat viralitas dan word of mouth. Selanjutnya adalah kampanye pemasaran. Secara emosional, kampanye pemasaran film Jumbo memanfaatkan emosi, misalnya nostalgia, kegembiraan, atau inspirasi, untuk terhubung dengan audiens menggunakan beberapa aspek seperti nostalgia, inspirasi, dan kegembiraan tadi. Tema utama film Jumbo mengangkat tema persahabatan, peri mandiri, keberanian, dan menghadapi perundungan. Selanjutnya ada cerita dan nilai. Ada beberapa aspek dalam film Jumbo, yaitu film ini dibuat oleh 420 kreator lokal Indonesia, membangun kebanggaan nasional. Pembuatan film ini berlangsung selama 5 tahun, termasuk melewati masa pandemi, menunjukkan ketekunan dan kolaborasi besar. Yang selanjutnya adalah visual branding. Dari sisi visual branding, seperti poster, trailer, dan logo film Jumbo dirancang untuk mencerminkan identitas film yang menarik perhatian audiens. Di antaranya adalah poster dan trailer, dan ada logo.
Selanjutnya adalah konten kreatif atau kreatif konten. Terdapat satu aspek konten kreatif seperti tagline atau slogan film Jumbo yang mencerminkan nilai inti cerita dan menarik emosi audiens. Tagline yang sering digunakan adalah selalu ada di nadimu. Selanjutnya atau yang terakhir adalah timing dan schedule. Strategi khusus untuk menyesuaikan kampanye dengan momen budaya atau musiman. Misalnya libur sekolah atau festival. Film ini dirilis pada tanggal 31 Maret 2025 menjelang liburan Lebaran, timing yang sangat strategis. Untuk fase ketiga, yang pertama ada pemanfaatan media sosial untuk awareness Jumbo. Yang pertama ada aktif di Instagram, TikTok, dan X lewat konten fakta produksi, behind the scene, pengisi suara, dan karakter. Yang kedua ada merilis trailer di YouTube dan bioskop untuk membangun antusiasme. Yang ketiga ada kolaborasi dengan influencer dan brand melalui product placement. Yang terakhir ada promosi tambahan lewat Festival Film Asia Jogja Netpack. Untuk selanjutnya, strategi engagement audience Jumbo. Sebelum rilis, hasil belajar Jumbo gratisan untuk promosi. Untuk yang sesuai rilis, yang pertama The Scenes, ada ulasan film di media sosial, dan yang terakhir ada meme dan kutipan lagu untuk memperkuat viralitas. Selanjutnya, strategi kampanye digital Jumbo. Untuk hashtag campaigns, Jumbo menggunakan hashtag Jumbo the Movie, hashtag buzzer Jumbo gratisan, dan yang terakhir ada hashtag selalu ada di nadimu untuk memperluas percakapan di media sosial. Lalu untuk platform fokus itu ada kampanye aktif di TikTok dan Instagram Reels. Lalu untuk konten interaktif ada cuplikan storyboard, behind the scenes, dubbing, dan konten kreator untuk mengenalkan karakter Jumbo. Untuk selanjutnya ada kampanye berbasis user generate content atau UGC Jumbo. Audiens membuat meme, fan art, dan review jujur tentang film, lalu cuplikan favorit dan kutipan lagu OST dibagikan di media sosial, lalu ada banyak rela jadi baca gratisan karena bangga dengan film lokal, dan yang terakhir ada UGC ini memperkuat word of mouth dan membuat Jumbo trending meski awal rilis tidak langsung meledak. Oke, untuk selanjutnya di sini ada pemanfaatan media sosial untuk menciptakan buzz. Yang pertama itu aktif di TikTok, Instagram, Twitter untuk membangun antusias viralitas. Lalu membuat konten interaktif seperti tantangan tarian, filter khusus, dan behind the scenes. Lalu berkolaborasi dengan influencer untuk memperluas jangkauan. Dan yang terakhir menggunakan hashtag khusus seperti Jumbo Movie Challenge untuk meningkatkan visibilitas. Oke, next. Lalu di sini ada kolaborasi dengan merek dan sponsor. Di sini berkolaborasi dengan Unilever, e-Journey, seperti yang dimana Unilever di sini yaitu memperlihatkan produk seperti bango, walls, buah pita pada adegan film tersebut. Lalu di sini ada In Journey, pariwisata dan bandara, di mana menampilkan karakter Jumbo di lokasi wisata seperti Candi Prambanan dan bandara utama serta menyediakan merchandise eksklusif. Lalu yang terakhir ada Little Essentials, mainan karakter. Merilis mainan karakter Jumbo di retail utama, memberikan pengalaman lebih bagi para penggemar. Lalu bekerja sama dengan platform streaming untuk konten eksklusif. Nah, di sini terakhir ada bauran promosi promotion mix, di mana Jumbo strategi ini yaitu dengan mempromosikan Jumbo menggabungkan berbagai elemen untuk menciptakan kampanye yang kuat, konsisten yang berkesan. Di antara lainnya yaitu periklanan, menggunakan media sosial untuk mengiklankan film Jumbo ini ataupun mengiklankan di bioskop sebelum tayangnya film. Lalu hubungan masyarakat PR, acara peluncuran dan konversi first untuk menciptakan buzz media. Lalu pemasaran digital, memanfaatkan media sosial dan email marketing untuk menjangkau konsumen. Lalu ada pemasaran gerilya, yaitu aktivitas kreatif di ruang publik untuk menciptakan perhatian. Lalu ada promosi penjualan dengan mempromosikan melalui selebgram dan lain-lain. Lalu penjualan pribadi, interaksi langsung dengan konsumen di event. Lalu yang terakhir adalah pemasaran langsung dengan cara mengirim materi promosi langsung ke konsumen. Baik, mungkin cukup sekian dari kami mengenai analisis marketing mengenai film Jumbo ini. Cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.